Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bab pertama ini Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah membawakan pembahasan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, para ulama, dan keutamaan mengajarkan dan mempelajari ilmu. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadl ta'limihi wa ta'allumih. Bab pertama ini kata beliau tentang keutamaan ilmu, ahli ilmu, mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang beberapa kali kita tekankan, ini adalah buku basic. Ini buku basic. Tapi bukan berarti diremehkan. Justru pentingnya buku ini di sana. Karena kita tahu bersama-sama kaidah para ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Siapa yang bisa terjemahkan kaidah itu? Fadhal antum. Atau apa? Kok senyum antum sama ana? Jadi agak khawatir. Atau apa? Jangan senyum dulu nih, belum selesai jawabannya. Ya, boleh deh. Betul. Jazakallah. Man hurimal usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak memiliki usul, tidak memiliki pondasi, tidak memiliki dasar, tidak memiliki basic, hurimal usul, dia nggak akan sampai ke tujuan. Dia nggak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua pohon yang rindang, hadirin, itu karena akarnya kuat. Semua harus demikian. Dan yang memang paling lama itu masalah basic. Semua gedung-gedung pencakar langit itu pondasinya kuat-kuat. Burj Khalifa itu gedung tertinggi di dunia itu pondasinya kuat sekali. Nah, kalau antum mau kuat untuk menghadapi setiap problematika hidup, setiap ujian, maka antum harus berilmu. Dan kalau ilmunya mau kuat, basicnya harus kuat. Dan di bab pertama, beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, belajar dan mengajarkan. Kenapa beliau memulai dengan bab ini, teman-teman dan jamaah sekalian? Ada alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, kenapa sih kita perlu tahu tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan mengajarkan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu? Yang pertama kata para ulama, agar ilmu kita berkah. Agar ilmu kita berkah. Syekh Saleh Al-Utsaimin, salah satu ulama besar pada hari ini, beliau menjelaskan ketika mensyarah Tadhkiratus Sami', beliau mengatakan ada sebuah kaidah besar, hadirin. Kaidah itu berbunyi, man la yukrimul ilma la yukrimhul ilm. Man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Jadi barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, barang siapa yang tidak memuliakan Al-Quranul Karim, memuliakan hadis-hadis Nabi SAW, memuliakan literatur para ulama kita, maka ilmu agama tidak akan memuliakannya. Walaupun mungkin dia hafal Quran, mungkin hafal hadis, tapi kalau tidak ada perasaan memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada semangat untuk memuliakan hadis-hadis Nabi SAW, maka ilmu itu tidak akan memuliakan dirinya. Ini kaidah besar, hadirin. Dan ini yang berlaku di tengah-tengah para ulama. Nah, ini korelasinya. Bagaimana kita bisa memuliakan ilmu kalau kita tidak tahu kedudukan ilmu itu sendiri? Karena jika hadirin dan kita semua ingin memuliakan seseorang, kita harus tahu dulu kedudukan orang tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita ingin memuliakan seseorang, kita harus tahu dulu, ini orang siapa?
Karena kalau kita tidak tahu kedudukannya, bisa jadi kita menyinggung. Niat memuliakan menyinggung gitu loh. Niat memuliakan jadi menyinggung. Jadi kita harus tahu dulu, ini orang itu siapa? Oh ternyata dia misalnya tokoh di masyarakat, di kampung ini, orangnya begini, begini, begini. Bayangkan, antum datang tokoh, antum nggak tahu dia, antum ingin jamuan makan siang terbaik, maka karena dia misalnya orang Sumatera, menunya langsung antum tembak kepala ikan kakap. Ternyata dia alergi ikan, kira-kira gimana tuh? Repot. Kita pengen muliakan seseorang, tapi ketika kita nggak tahu siapa dia, atau kita nggak ngerti data tentang dia, bisa jadi upaya kita memuliakan pihak tersebut jadi kontraproduktif. Awalnya ingin memuliakan, jadi bikin orang tersinggung, bikin orang gatal-gatal, garuk-garuk gitu loh.